Di negeri yang katanya menjunjung keadilan sosial, masih ada rakyat yang hidup dalam ketidakpastian selama kurang lebih dari 14 tahun. Mereka bukan pendatang liar, mereka bukan perambah hutan, dan bukan penguasa tanah ilegal. Mereka adalah warga transmigrasi resmi negara. Warga transmigrasi Air Balui SP2 Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Mereka datang karena panggilan negara. Namun hari ini mereka justru hidup di tengah banjir, konflik lahan, ketidakpastian hukum, dan ancaman kehilangan masa depan. Pada tanggal 20 Desember 2011, ratusan warga ditempatkan secara resmi melalui program transmigrasi pemerintah Republik Indonesia. Artinya, keberadaan masyarakat Air Balui SP2 adalah sah secara hukum. Mereka hadir bukan atas kemauan sendiri, tetapi atas program resmi negara. Negara menjanjikan tanah, kehidupan layak, masa depan, dan kepastian hukum. Namun pertanyaannya, di manakah janji itu sekarang? Tidak mungkin negara tidak mengetahui keberadaan ratusan kakak transmigrasi yang sudah tinggal lebih dari 1 dekade. Warga transmigrasi bukan objek proyek. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Berdasarkan peraturan pemerintah, negara wajib memastikan lokasi transmigrasi aman, layak huni, layak usaha, dan layak berkembang. Namun fakta di lapangan menunjukkan saat warga ditempatkan, lokasi sudah mengalami banjir hingga 1,5 meter. Dan pada tahun 2015, banjir besar mencapai sekitar 5 meter. Rumah rusak, kebun hancur, panen gagal berulang kali, infrastruktur pengendalian banjir pun dinilai tidak memadai. Muncul dugaan kesalahan perencanaan lokasi transmigrasi, kelalaian studi kelayakan, kegagalan mitigasi bencana, hingga pembiaran terhadap ancaman keselamatan warga. Akibatnya, negara berpotensi dianggap tidak menjalankan kewajiban perlindungan masyarakat dan diduga melakukan maladministrasi pelayanan publik. Negara wajib menyediakan lahan transmigrasi yang jelas, bebas sengketa, dan clear and clean. Negara wajib menyediakan lahan perkarangan, lahan usaha 1, dan lahan usaha 2. Namun, di Air Balui SP2 muncul dugaan tumpang tindih HGU dengan wilayah transmigrasi. Masyarakat kehilangan akses lahan usaha dan konflik agraria terus berlangsung. Diduga verifikasi status tanah tidak dilakukan secara benar. Diduga pula terjadi kegagalan memastikan legalitas lahan transmigrasi. Hingga tahun 2026, sertifikat hak milik warga diduga baru terbit kurang lebih sekitar 20 hingga 30%. Padahal sertifikat hak milik wajib diterbitkan paling lambat 5 tahun sejak penempatan. Akibatnya, warga kehilangan kepastian hukum, rentan kehilangan tanah, dan posisi masyarakat menjadi lemah di hadapan korporasi. Fakta di lapangan menunjukkan lokasi telah menjadi kawasan transmigrasi dan warga telah menempati kawasan sejak tahun 2011. Apabila HGU diterbitkan setelah adanya penempatan transmigrasi tanpa penyelesaian hak masyarakat dan tanpa verifikasi faktual lapangan, maka muncul dugaan cacat objek, cacat prosedur, pelanggaran asas kepastian hukum, dan pelanggaran asas kecermatan administrasi. Apabila pihak ATR/PBN mengetahui keberadaan masyarakat transmigrasi namun tetap menerbitkan HGU, maka berpotensi terjadi maladministrasi pertanahan, kelalaian pejabat, dan penyalahgunaan kewenangan administratif. Permasalahan Air Balui SP2 bukan sekadar konflik tanah biasa. Ini adalah dugaan konflik agraria struktural, konflik akibat kebijakan, konflik administrasi negara, dan konflik agraria akibat kebijakan pemerintah. Konflik terjadi karena adanya klaim hak perusahaan, penguasaan masyarakat, dan kebijakan negara yang saling tumpang tindih.
Objek tanah yang sama, klaim hukum berbeda, kepentingan ekonomi berbeda, dan negara belum menyelesaikan status hukumnya. Masyarakat terus mengadu sejak tahun 2017. Namun hingga tahun 2026 belum ada penyelesaian konkret. Muncul dugaan pembiaran, penundaan berlarut, dan tidak adanya kepastian pelayanan publik. Masyarakat diduga mengalami kerugian material dan imaterial. Lahan usaha hilang, hasil kebun menurun, produktivitas lahan rusak, dan penghasilan masyarakat melemah. Rumah rusak akibat banjir tahunan, banyak warga yang harus mengungsi dan kehilangan aset rumah tangga. Banyak warga yang gagal panen menyebabkan tekanan ekonomi jangka panjang, bahkan meningkatkan resiko kemiskinan. Selamat Pak Jumat, benar warga transmigrasi air Balui ya? Benar. Pak Jumat asal dari mana? Asal Cibondo. Angkatan tahun berapa Mas Jumat? 2012. 2012, berarti angkatan kedua ya? 82. Oh, Jumat benar ya dalam rangka ngungsi ya? Iya. Kapan ngungsi Mas Jumat? Sejak tahun 2018. 2018. Apa alasan sampean mengungsi? Karena di sana tuh saya berjalan semua. Saya datang peran baru 1 minggu udah tanam sawit barangan, Pak. Barangan ya? Iya. Itu kronologinya ya, awal Itu awalnya tanam sawit, tapi datang banjir. datang banjir. Kamu bibit kan mahal, Pak. Mahal benar. Sudah itu kami tanam lagi karet. Karet. Setelah mati sawitnya, Setelah mati sawitnya saya tanam karet. karet Karet kebakaran, Pak. kebakaran. Jadi masalahnya banjir dan Kebakaran. kebakaran saat kemarau. Jadi kami orang perang kan minim, Pak, modal tuh. Minim modal, ya. Jadi kalau udah kayak gitu, Kehabisan modal, bingung ya. jadi yang ada banyak numpuk utang di warung, apa Utang di segala warung. macam kan kebutuhan, nah. Gitu. Jadi nggak ada pilihan selain selain ngungsi. ngungsi ya. Ngungsi Jadi kan cari kerjaan di sini. di pengungsian ini, Mas Jumat, apa saja yang jadi aktivitas ekonomi yang dikerjakan? Saya di sini ya bagi hasil, Pak. Numpang di orang, bagi hasil. Oh, numpang di tanah sawah, orang, ya. oh bersawah ya, Iya. bagi hasil. Jadi sambil kerja harian, Sambil kerja harian juga nyambung. untuk nyambung kebutuhan ya, nyambung hidup. Masalahan di sana itu kan sudah jelas, sampai tadi sebutkan banjir, kemudian ada saat kemarau kebakaran gitu kan. Rumah sampean yang di Balui itu kondisinya seperti apa? Kondisinya sekarang rumah tuh masih, Pak. Oh masih, tapi tidak bisa ditempati. Tidak bisa tempati. Kenapa itu Mas Jumat? Gimana tempatnya, Pak? Itu rumah tuh kalau di sana tuh kalau udah rumah panggung, Panggung ya? nah itu kan udah kebanjir kan susah. Oh sudah kebanjiran tuh lapuk, busuk. Kayu mahal, Pak. Jadi Akhirnya bertahanlah di pengungsian ya. Harapan Mas Jumat lah kepada pemerintah, kepada Kementerian Transmigrasi, kepada Bupati Muba, Dinas Transmigrasi Kabupaten dan Provinsi apa? ya saya untuk pemerintah, saya mau dengan sangat gimana solusinya diterapkan. Mungkin kan pemerintah nggak bisa ngasih tempat, nggak bisa ngasih solusi. Gimana orang Trump bisa kasih solusi, Pak? Ya mungkin ya orang namanya orang kita mau hidup. Kalau tempat nggak bisa untuk hidup, nggak layak dihuni, gimana lagi? Selamat pagi. Atas nama siapa? Pak Zain Mustafa dari Banjarnegara, Asli transmigrasi. tahun berapa, Mas? Tahun 2011. Sekarang benar ya, Mas Mustafa ini di lokasi pengungsian ya, benar Iya, ya? Pak, iya benar. Mulai kapan itu mengungsi? 2017, Pak. Alasan menyebabkan sampai ngungsi seperti ini? Karena di Tran itu udah nggak bisa dihuni kalau waktu banjir itu, Pak. Nggak bisa dihuni Kadang ya. banjir naik sampai 4 kali 5 kali balik kebanjiran. Selain banjir, apa permasalahan di Tran Air Balui itu, Mas? Pembuangan air itu kalau banjir belum ada, terus masalah lahan belum diberikan semuanya, cuman lahan pekarangan sama lahan satu baru 1 hektar yang katanya diberikan 2 hektar. Permasalahan di Balui itu solusinya seperti apa sih, Mas?
Kalau bisa itu ya dibikin parit gajah atau parit yang agak lebar dalam itu untuk ketika banjir itu, ketika udah surut air itu cepat hilang gitu loh penginginannya. Yang mendesak lah ya. Iya. Yang mendesak, yang dibutuhkan segera supaya bisa dikelola gitu kan. Lahannya biar Bisa ditempati, ya, layak untuk dihuni gitu kan. Parit itulah ya. Iya, Pak. Perkiraan ini kan, perkiraan parit atau sungai yang dibutuhkan itu dalamnya, luasnya, panjangnya itu berapa? 30 meteran gitu ya, dalam 5 meter, ya panjangnya lebih kurang 3 sampai 5 kilo begitulah ya Iya. perkiraannya. Yang mendesak dibutuhkan untuk segera direalisasi oleh pemerintah, dibuat supaya cepat bisa dikelola, bisa dihuni gitu ya. Dihuni layak ditinggali. Bisa ditinggali. Oh, pengen cepat balik ke Baluy atau tidak? Ya iyalah kalau ya kalau syukur-syukur ada itu apa pembikinan rumah baru apa. Oh, rumah. Rumahnya kan udah rubuh aku Pak. Sudah rubuh rumahnya di Teran itu ya. Tidak bisa ditempatin lagi. Kalau ada pemerintah bisa bangunin lagi ya. Ya pasti tinggal di situ lah, orang lahannya di situ kok. Iya. Orang di sini tempat orang. Selama di pengungsian ini apa saja kegiatan sampean, kegiatan ekonominya lah untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ikut itu Pak, buruh kerja di PT, kadang nebas, kadang nyemprot, ya kadang apalah suruh digawe wong itu yang bisa menghasilkan. Ya, itu semua dikerjakan. Buruh yang jelas buruh. Yang jelas buruh serabutan ya. Untuk menahan itu, menyangkut ekonomi. Anak tumbuh di pengungsian, kendala pendidikannya yang paling signifikan apa? Ya jalan itu Pak, kalau hujan itu kan jauh. Yang pertama jauh, yang kedua jalan itu kalau musim hujan kan ya rusak, pasti tidak bisa dilewati. Ya, cuman jalan itu yang susah ditempuh anak-anak untuk apa? Sekolah atau nyari ilmu itu di sekolah. Sempat terjadi nggak kadang-kadang anak itu tidak bisa berangkat sekolah, tidak bisa belajar gitu, sempat terjadi atau? Pasti. Pasti ya. Harapan Mas ya kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, Bupati Musi Banyuasin, Kementerian Transmigrasi, apa harapannya? Dan permasalahan yang ada di SP2 Trans Air Baluy itu mudah-mudahan ya cepat diselesaikan, mudah-mudahan bisa tempat itu bisa dihuni, kemudian layak, jalan-jalan itu bisa layak untuk dilewati biar bisa kembali lagi lah menetap di situ maksudnya gitu ya. Biar anak-anak juga sekolah juga dekat kalau dari Trans itu. Oh, dekat. Tidak di pengungsian lagi. Ya, itu sering banjir, jadi kita itu trauma, jadi kita terpaksa sementara tinggal di pengungsian karena menunggu harapan dari pemerintah untuk adanya suatu tindak lanjut atau adanya suatu pembangunan yang lebih bagus. Butuh solusi ya. Ya. Yang Bapak harapkan kepada pemerintah, seandainya Menteri Transmigrasi mendengar keluh kesah Bapak, Bupati Musi Banyuasin mendengar keluh kesah Bapak, kemudian gubernurnya, dinas transmigrasinya, apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, terutama itu adanya suatu kejelasan atas lahan kami. Oh, mohon segera diberi kejelasan, kejelasan hukum ya. Iya, untuk supaya teratas masalah banjir adanya suatu bantuan berwujud kanal ya, ada mencakup atau mengatasi banjir yang dalam arahan kurang lebih lebarnya 30 meter 30 meter lebarnya, mudah-mudahan bisa itu ya Pak, mengatasi banjir ya, sehingga kalau banjir datang bisa langsung lepas airnya ke sungai, sehingga apa yang Bapak tanam di sana bisa aman, hidup, bisa dikelola, kemudian kebanjiran yang parah seperti sebelumnya, kan begitu Pak ya. Bukan hanya kerugian ekonomi, masyarakat juga mengalami trauma sosial, ketidakpastian hukum, konflik berkepanjangan, dan ancaman kehilangan tempat tinggal. Bahkan, anak-anak juga terdampak, akses pendidikan terganggu, dan kualitas hidup masyarakat menurun. Padahal, negara wajib menjamin tempat tinggal yang layak dan melindungi warga dari ancaman sosial maupun lingkungan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan lokasi rawan banjir, konflik tanah, dan ketidakpastian legalitas masih terus terjadi. Karena itu, kami menyerukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar turun tangan langsung menyelesaikan konflik transmigrasi air balui SP2. Menteri Transmigrasi, Saudara M. Iftitah Sulaiman, saya tunjuk sebagai Menteri Transmigrasi. Berapa hari yang lalu beliau paparan rencana transmigrasi ke depan. Luar biasa paparannya. Di slide terakhir dikasih 3 skenario. Skenario minimal, kan terakhir selalu anggaran kan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Jadi yang saya paling dakdik kalau masalah anggaran. Jadi beliau sampai skenario minimal. Kalau nggak salah opsi ya istilahnya. Opsi 1 minimal sekian ratus M. Opsi menengah, ya opsi kedua skenario menengah sudah mendekati 1 T. Opsi ketiga maksimal 1 sekian T. Jadi ini ada strategi orang Indonesia. Kalau mengajukan saran proposal anggaran, ya kan kasih yang minimal, kasih yang optimal, habis itu kira-kira si pengambil keputusan akan kasih yang menengah. Kira-kira gitu kan? Benar kan? Strategimu begitu kan? Kita ini satu guru, satu ilmu. Tapi beliau kecewa. Saya tidak pilih opsi menengah. Saya pilih opsi maksimal. Bahkan saya kira harus ada opsi keempat. Kaget, lebih dari kau harapkan. Karena konsep beliau itu luar biasa. Kepada Kementerian Transmigrasi, lakukan evaluasi lokasi penyelesaian konflik dan perlindungan terhadap warga transmigrasi. Kepada Kementerian ATR PBN, lakukan audit pertanahan, evaluasi HGU, penyelesaian tumpang tindih tanah, dan percepat penerbitan sertifikat hak milik warga. Kepada pemerintah daerah, laksanakan perlindungan masyarakat, penanganan bencana, dan pembangunan infrastruktur yang layak. Masyarakat juga menuntut penyelesaian konflik agraria, kepastian hak tanah, relokasi apabila lokasi dinilai tidak layak huni. Karena rakyat air balui SP2 adalah warga Indonesia yang memiliki hak hidup layak, hak atas tanah, dan hak atas perlindungan hukum. Mereka tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta keadilan. Mereka tidak melawan negara. Mereka hanya meminta negara untuk menepati janjinya. Air balui SP2 bukan sekedar nama desa transmigrasi saja, tetapi simbol perjuangan rakyat kecil yang masih percaya bahwa keadilan di negeri ini belum benar-benar mati.